Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya, yang kita akan ceritakan di sini adalah sebuah kasus black screen yang terjadi pada motherboard Asus X42D. Dan teknik ini bisa kita terapkan pada motherboard model apapun ya. Penyebab daripada black screen pada motherboard ini adalah tidak munculnya tegangan VCC core, yaitu tegangan yang mensuplai prosesor. Kita biasa sebut VCC core atau V-core ya. V-core yang pada motherboard ini tegangannya melewati coil ini dan ini. Kita sering lihat ada dua coil pada VCC core, walaupun ada juga yang menggunakan satu coil. Kemudian menggunakan filter kapasitor SMD ini dan ini, ada juga di baliknya. Jadi setelah motherboard dinyalakan, kita cek tegangan di coil ini nggak ada, di coil ini juga nggak ada, coil ini nggak ada, coil ini nggak ada, tidak muncul tegangan. Jadi tidak tampil apapun pada layar monitor, baik internal maupun eksternal. Lalu apa yang kita lakukan? Tentu kita pastikan dulu bahwa jalur V-core ini tidak short circuit. Caranya gimana? Caranya tentu prosesor kita lepas dulu, kemudian kita cek resistansi di coil ini dan coil ini juga. Tentu pada kondisi normal, kalau kita menggunakan multitester analog tidak bergerak sama sekali ya. Kalaupun bergerak sangat kecil sekali. Atau kalaupun bergerak dia balik lagi ke posisi 0 karena di sana ada kapasitor yang agak gede. Kemudian kita yakin bahwa jalurnya tidak short, maka kita langsung menuju ke IC controller yang mengontrol SMPS daripada blok VCC core. Jadi ini adalah IC controller VCC core pada motherboard ini. Dari mana kita bisa tahu? Tentu dari skema, atau kalau sudah hafal biasanya langsung bisa deteksi ya. Kalau nggak ada skema, kita bisa lihat datasheet daripada IC, modelnya bisa kita lihat di bodinya. Kita lihat datasheetnya, nanti kita bisa tahu IC itu fungsinya apa. Lalu kita menuju IC, titik mana yang paling pertama kita cek? Tentu yang pertama kita cek adalah titik VCC daripada IC ini, yaitu pin yang terhubung dengan sumber tegangan yang mensuplai IC ini. Nah, setelah kita cek ternyata pada pin VCC ini tidak muncul tegangan. VCC ada di pin nomor 32 yang terhubung langsung dengan pin nomor 2. Kita bisa tahu ini di datasheet. Pada datasheet daripada IC Maxim 17480G ini, kita bisa tahu bahwa pin VCC ada di pin nomor 32. Jadi kita cek di pin nomor 32, ini pin nomor 32, di sini tidak muncul tegangan. Lalu dari mana tegangan ini bisa diambil? Maksudnya sumber tegangan VCC ini, pin nomor 32 ini dari mana? Kita bisa lihat di board view ini. Nah, pin ini terhubung kemana saja? Nah, ternyata pin ini terhubung ke ini ya, R8008, PC806, PR8021. Kita lihat R ini terhubung kemana? Kita mulai dari sini. Nah, ternyata kita tahu bahwa ini terhubung ke plus 5 VS. Kalau tadi yang R1-nya ini terhubung ke V-core option. Ini kembali ke IC ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada tegangan, level tegangan plus 5 volt, kodenya plus 5 VS. Inilah sumber tegangan yang menjadi suplai IC control VCC core. Kemudian kita cek di sini, kalau di motherboardnya 10, 20, 30, nah di sini ya, di sini pin nomor 32. Ternyata kita cek di sini nggak ada tegangan. Kemudian kita cek pada resistor ini, di sini plus 5 VS. Ini muncul plus 5 VS ini ada tegangan 5 volt. Tapi di pin satunya ini yang terhubung langsung ke VCC pada IC control VCC core tadi tidak muncul tegangan di sini. Muncul hanya 0, sekian. Ini menunjukkan bahwa ada masalah pada R ini. Maka setelah kita cek, kemudian kita lepas resistor ini kita lepas, ternyata ada masalah pada
pada motherboardnya ya, pada di pin-pin pada resistor tadi. Pada resistor ini jalur-jalur yang di motherboardnya kelihatan seperti bergerak kayak gosong gitu. Jadi di posisinya di sini seperti di board view tadi, resistornya ini kecil sekali. Nah, resistor ini kita cek di titik ini ada tegangan 5 volt, namun di sini tidak ada. Maka kita lihat ternyata solderannya yang di motherboard itu berkerak. Maka kita lepas resistornya, kemudian kita bersihkan, kita solder ulang kakinya. Demikian juga resistor ini kita lepas, kita ganti ukurannya sesuai dengan tadi di board view tadi ditunjukkan ukurannya resistor ini 2,2 ohm ya. Kita ganti dengan resistor 2,2 ohm. Kita solder dengan baik. Kemudian kita cek motherboard ini bisa kembali bekerja dengan baik. Kemudian kita cek VCC core-nya juga keluar. Kita cek pakai monitor juga normal muncul gambarnya. Jadi pekerjaan selesai. Kita coba simpulkan ya. Jadi salah satu penyebab motherboard black screen atau no display bisa dinyalakan tapi pada tampilan nggak muncul apa-apa dan laptop nggak bisa booting, tidak ada suara apa-apa, itu salah satunya adalah tidak munculnya VCC core, yaitu tegangan yang mensuplai prosesor. Setelah kita cek jalur VCC ini tidak short, maka kita langsung menuju IC controller VCC core. Setelah kita cek ternyata pin VCC pada IC VCC core, controller VCC core ini tidak ada tegangannya. Jadi IC ini tidak mendapatkan tegangan kerja. Kemudian kita telusuri, akhirnya kita temukan bahwa tegangan suplai IC ini 5 volt dengan kode 5 VS itu tidak muncul gara-gara resistornya rusak. Kita ganti resistornya, beres. Baik, demikian sobat semuanya. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.